jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di video podcast saya ke Hipnoterapi Bandung. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Dr. Anto. Halo Dok, Halo, apa kabar? baik Bu. Para kewargian saya kita akan biasanya kita membahas berbagai macam topik ya. Ada isu sosial, isu kesehatan. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Dok? Ya, untuk kali ini saya mau membahas isu kesehatan, Oke. tapi tetap berkaitan dengan Mhm. kesehatan mental, Ah, yaitu tentang psikosomatis. wow, Nah, menarik sekali nih Dok. Karena banyak nih orang-orang yang sepertinya sepele, tapi ternyata itu adalah psikosomatis. hmm, Jadi misalnya kok sering sakit kepala, kok sering mahnya kambuh gitu. Jangan-jangan psikosomatis tuh bukan karena memang dia telat makan atau apa gitu ya Dok. Nah, apa nih Dok psikosomatis yang ingin dokter jelaskan? baik. Jadi untuk awal, ya mungkin banyak yang apa sih psikosomatis ya, bahasanya kayaknya agak apa asing mungkin Asing ya. ya, oke. Ya banyak pasien saya juga kadang nggak ngerti gitu ya psikosomatis apa ya. Bahasa sederhananya kalau psikosomatis itu kan berasal dari kata psiko yaitu pikiran, kemudian juga somatis atau soma yaitu tubuh. Jadi Hmm. sebetulnya ini adalah penyakit kalau dalam dunia kedokteran, penyakit yang disebabkan oleh adanya eh, ya kalau saya akan bilang adanya ketidaksinkronan antara pikiran Hmm. dengan tubuh gitu ya. Oh. Jadi ada gangguan pada pikiran yang menyebabkan gangguan fungsi juga Hmm. pada tubuh. Mhm. Sebetulnya ini juga bisa untuk sebaliknya, yaitu somatosikis. Jadi tubuh kita mengalami sesuatu sehingga pikiran kita juga terganggu. Nah, Mhm. untuk lebih mudahnya, kasus-kasus yang tadi yang Mhm. Ibu sebutkan ya, yang banyak kita temui itu biasanya gampangnya kalau lagi ya katakan stres, Mhm. banyak tekanan, Mhm. akhirnya apa? Nafsu makannya turun. Mhm. Nah, akhirnya apa? Stres banyak tekanan, tidurnya terganggu. Nah, stres banyak tekanan, akhirnya apa? Mau kerja, mau aktivitas, nggak semangat. Mhm. Nah, ini kan berarti sudah jelas bahwa ketika pikiran kita itu banyak beban, Mhm. ya kan, ya entah mungkin dari keuangan, mungkin dari katakanlah pasangan, mungkin juga dari wah sekolah anak. Nah, ini kan berarti fungsi tubuh yang tadinya ada. Makan kan tinggal makan ya. Mhm. Ya selama ada makanannya maksudnya ya. Tidur tinggal tidur gitu Mhm. kan. Atau katakan Anda mau beraktivitas kan namanya tubuh itu ya tinggal melakukan aja. Anda mau apa? Mau kerja, mau apa? Tinggal melakukan. Tapi karena tadi ada beban-beban pikiran, akhirnya mau makan masa nggak enak, mau tidur nggak Mhm. enak. Nah ini kan contoh sederhana Mhm. bahwa pikiran kita ternyata juga mempengaruhi fungsi tubuh tadi ya, fungsi untuk makan, fungsi Mhm. untuk tidur, ataupun fungsi untuk beraktivitas. Itu sederhananya secara Oh, psikosomatis. Ya. oke. Baik. Jadi ada sesuatu yang memang difikirkan oleh seseorang gitu ya. Pada akhirnya jadi ada yang harus memang gitu kan yang dilakukan untuk kesehatan tubuh tadi jadi tidak dilakukan ya dok. Nah itu yang pada akhirnya menjadi psikosomatis atau si tubuh itu sakit makanya itu yang disebut psikosomatis begitu ya dok Iya, ya. betul. Mhm. Nah, yang memang yang susah dan mungkin banyak untuk ya katakanlah saya masih melihat untuk rekan-rekan dokter mungkin yang lain Mhm. ini kan memang banyak fokusnya kepada somanya tadi ya, kepada Mhm. fisik, Fisiknya kepada betul. tubuhnya. Memang tidak salah, nggak ada masalah. Cuman Mhm. kalau kita bicara tadi ya, misalnya Mhm. ya kenapa kok nggak nafsu makan gitu kan ya karena tadi stres belum kepikiran besok bayar sekolah anak pakai apa gitu kan Mhm. mikir aduh besok harus bayar cicilan rumah Mhm. aduh harus bayar cicilan motor segala Mhm. macam ya ini mah mau dikasih vitamin nafsu makan kayak apa juga nggak akan karena apa ya tadi gitu kan Mhm. bahwa lah penyebab dia nggak nafsu makan bukan bukan memang dia nggak bisa makan Mhm. bukan karena lagi sakit atau apa tidak tapi karena fokus pikirannya sedang terganggu Mhm. karena tadi belum bayar cicilan dan lain-lain. Mhm. Contoh paling eh,
Yang lain yang sering juga misalnya tadi orang datang ke dokter katakan, oh saya nggak bisa tidur dok. Nah, dikasihlah obat tidur, ya kan? Pulang bisa tidur. Ya. Nah, berarti kalau dari sudut pandang tadi pengobatan, ya mungkin kita bisa bilang kan berarti beres masalahnya. Tapi yang jadi masalah ketika katakanlah obatnya habis, ya dia minumlah katakan 5 harian, dia balik lagi, dok, obatnya udah habis, saya minta lagi dong, lah belum bisa tidur. Iya. Maka kan ini kembali lagi, ini jadi lingkaran setan. Lah tuh sampai kapan harus tergantung pada obat itu tadi. Padahal kalau tadi kita mau berbicara bahwa keluhan tadi gangguan tidur adalah keluhan fisik. Ya tadi fisiknya nggak bisa tidur, ya kan? Dan kemudian dikasih obat tidur oleh dokternya, nggak salah karena obat tidur ini akan mempengaruhi fisik tadi supaya dia bisa tidur, bener kan? Ya udah akhirnya dia bisa tidur, nggak salah dong, nggak masalah. Tapi yang lewat dari kasus ini adalah kita tidak tanya akar masalahnya. Iya. Nah tadi misalnya kalau saya sebagai seorang dokter sekarang yang memahami fisik dan mental sebagai penyebab penyakit, ya atau gangguan tubuh, saya akan tanyakan, oh nggak bisa tidur, kenapa nggak bisa tidur? Ya soalnya saya banyak kerjaan. Nah, ini kan justru yang akan saya pertanyakan, kok aneh? Anda banyak pekerjaan, kok malah mau tidur? Lah kan tambah nggak selesai pekerjaan. Lah terus memangnya kalau Anda tidur besok bangun pekerjaan selesai? Kan tidak. Maka kalau saya mau fair, saya mau benar dalam penanganan kasus seperti ini, saya harus tanyakan apa yang membuat dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Apakah memang pekerjaan terlalu banyak, tidak sesuai dengan kemampuan dia, atau tadi kemampuan dia yang kurang, atau mungkin ada masalah mental emosional yang menyebabkan dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Misalkan saja, ya habis sebetulnya sih saya mampu ngerjain, cuman ini lagi rudet sama istri, misalnya sama pasangan, jadinya nggak fokus di pekerjaan. Nah ini kan jadinya begitu efek obat habis, masalahnya akan muncul. Nah inilah yang akhirnya kalau kita bicara psikosomatis dalam artian tadi, sebuah kondisi tubuh yang dipengaruhi oleh pikiran, ya kita harus menyelesaikan masalah pikirannya, bukan menyelesaikan langsung ke masalah tubuhnya. Karena kalau seperti itu, ya tidak selesai. Nah itu yang banyak dilupakan. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini dok? Kalau orang yang sudah tua nih dok ya, itu kan kalau orang sudah tua, itu kan biasanya banyaklah keluhan penyakitnya gitu kan, jantung lah, paru-paru lah, darah tinggi yang pada umum ya, darah tinggi gitu. Apakah memang kondisi tubuh yang memang yang taruhlah usianya 60 ke atas ya, yang sudah berbagai macam keluhan-keluhan penyakit gitu. Apakah karena memang tubuhnya yang sudah rentan kena penyakit, atau mungkin dari pikiran itu sendiri tuh dok? Nah itu apa bisa disebutkan psikosomatis apa bukan tuh dok? Baik, nah ini yang menarik. Psikosomatis tadi, kalau saya bicara secara umum, yang banyak dipakai adalah pengertian tadi. Ketika kita punya stres, kita akan menimbulkan gangguan pada tubuh, ya kan? Tapi bagi saya menemukan psikosomatis bukan hanya itu saja cara dia mempengaruhi tubuh. Cara yang saya temukan bisa jadi psikosomatis ini berupa pertama adalah mindset-nya dulu. Mindset-nya. Jadi ya katakanlah kepercayaan dia, atau ada yang bilang lagi ya pemahaman dia lah tentang sakit itu sendiri. Contoh paling gampang kalau udah usia tua itu yang paling sering ini ya. Ini walaupun orangnya nggak stres loh ya. Jadi dia nggak punya masalah ya, katakanlah dia orang tua tapi ya cukup sukses misalnya ya, pokoknya mah apa-apa tinggal bayar, nggak ada masalah gitu kan. Tapi sakit-sakitan. Ketika saya bertemu orang seperti ini, itu banyak yang bilang, ya gimana ya dok ya, namanya juga sudah faktor faktor usia. Maka kan ini berarti dia sendiri yang membuat bahwa tubuhnya akan sakit kalau dia sudah tua.
Ada lagi yang lain ya, katakanlah itu tadi ya, punya hipertensi, punya diabetes. Nah, ini kan juga usia-usia lanjut kan Iya. akhirnya pasti akhirnya punya ini. Kembali lagi, banyak penderita hipertensi ataupun diabetes yang akhirnya ketemu saya tanyakan, Anda sudah paham kenapa Anda punya hipertensi atau diabetes? Ya, gimana dok ya? Keturunan. Hmm. Nah, jadi ini mau disalahkan bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, buyutnya, pokoknya salah mereka. Salah mereka sih punya hipertensi, punya diabetes, punya kolesterol, jadinya saya kan jadi punya hipertensi. Coba saya itu dilahirkan di orang tua yang tidak punya hipertensi. Nah, ini kan jadi gimana ya? Nggak sekalian menyalahkan Tuhan misalnya. Nah, kan Tuhan yang menciptakan hipertensi. Ini kan jadinya kemana-mana gitu Iya, kan. Tapi betul. tadi kondisi pada tubuh ini terjadi karena mereka sudah punya pola pikir yang tidak memberdayakan itu tadi. Bahwa Mhm, ketika tua, ya sudah wajar sakit. mhm, Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. mhm, Atau itu tadi, ya bahwa ini sudah genetik. Dalam mhm, artian ya semakin saya tua, genetik saya pasti akan muncul hipertensi, diabetes. Nah, ini kan pada akhirnya juga jadi masalah. mhm. Kenapa? Karena ketika punya pola pikir ini, ya terus apa mau dilakukan? Iya. Lah kan Anda tidak bisa merubah genetik. Mhm. Anda tidak bisa menurunkan usia Anda, kan nggak bisa. Iya, betul. Maka tidak ada yang bisa dilakukan. Mhm. Betul? Betul. Nah, seperti itu. Ya sama juga tadi. Ya kenapa kok jadi banyak keluhan? Karena percaya atau tidak, banyak Indonesia itu punya jargon tua, sakit, mati. Jadi Mhm, bayangan kita ya mhm, katakanlah rata-rata lah ya kalau saya sih tidak mau punya bayangan mhm, itu. Saya memilih yang lain. Tapi bayangan rata-rata orang Indonesia kalau udah tua itu ya udah wayahan mah pegel-pegel mmm. pinggang ya badan panjang kali lebar alias jadi luas ya jadi budiman bulat di mana-mana. Nah itu kan udah kayaknya konsep orang tua tuh begini Mhm, itu kan mhm. nah, nanti jalan tuh aduh mau naik tangga udah susah Susah. itu adalah bayangan atau image kita, gambaran yang kita ciptakan sendiri dan akhirnya tubuh kita mengikuti Mhm, gambaran tersebut. Ini mhm. juga sebetulnya adalah suatu bentuk psikosomatis dalam artian Mmm, pikiran kita tadi, gambaran kita, image kita, bayangan kita tentang mhm, bagaimana kita ketika tua, mhm, ya itulah yang terjadi pada tubuh kita. mmm, Nah inilah jenis psikosomatis yang banyak tidak disadari. mhm, Padahal kalau tadi ya kita bicara, oh nggak mau, saya nggak mau punya bayangan orang tua atau diri saya yang tua itu seperti itu. mhm, Badannya udah kemana-mana gitu kan, mhm. mau jalan susah harus Susah. pakai tongkat, kemana-mana harus diantar, apalagi punya hipertensi, punya Mhm, diabetes segala macam. Nah, gambaran ini yang akan memicu kita untuk menjaga kesehatan dari sekarang. oh, Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena kondisi kita saat ini, jadi mhm, kondisi apapun yang para kawargian saya nggak terima saat ini kan hasil dari 10 bahkan sampai 20 tahun ke belakang. mhm, Bagaimana pola hidupnya, bagaimana perilakunya. betul. Ya kalau perilakunya jelek, pola hidupnya jelek, ya sudah, jangan ngomong. Ya karena Iya, tadi sudah punya konsep bayangannya, mhm, oh kalau tua saya kan nanti bongkok, kan kayak ibu saya ada hipertensinya, oh ada mhm, DM-nya, oh ada, ya sudah, ya itu yang akan terjadi. mhm, mhm, Itulah bagaimana pikiran Anda akan mempengaruhi kondisi mmm, tubuh Anda. Tapi kalau mhm, tadi, oh nggak mau, saya kan harus tegap. mhm. Kalau nanti tua nggak mau, saya punya hipertensi. Pokoknya tua, sehat, mati. Nah, udah ya, tua, tua sama matinya kan nggak bisa dirubah ya. Iya, Tapi betul. sakit dan sehat di antaranya ini adalah pilihan. Pilihan. Itulah yang tergantung dengan bagaimana mindset Anda, bagaimana program pikiran Anda menciptakan jalur Mhm, dari saat ini sampai nanti ketika Anda mati. Kalau jalurnya ini Anda tidak punya bayangan, bahkan ini yang lebih bahaya, ini mhm, maka tentu saja Anda akan buruk jalannya. mmm, Kenapa? Ya karena Anda tidak memikirkan bagaimana cara untuk tua dan sehat. Tapi betul. kalau Anda memikirkan bagaimana cara untuk tua dan sehat, ya otomatis tubuh Mhm, Anda akan menyesuaikan. Nah, oke. itu jawabannya. Menarik sekali para kawargian. Ternyata selama ini kita berpikirnya bahwa ketika kita apa namanya mendapatkan suatu eh, penyakit atau misalnya kerasa ya di dalam tubuh itu atau yang disebut psikosomatis tadi selalu beranjak dari stres atau misalnya masalah
yang terlalu banyak, yang menekan di kehidupan sehari-hari, di keluarga atau misalnya di lingkungan yang toksik gitu ya. Ternyata tadi pikiran bahwa tua sudah pasti Sakit. sakit. Kemudian satu lagi penyakit yang kita dapat itu atau misalnya yang diderita saya sekarang atau diderita kita sekarang yaitu dari turunan atau Tuhan yang kasih. Nah, Nah, itu juga tuh. ternyata itu Hukuman dari Tuhan penyakit saya tuh. Oh ya sudah. betul. Nah, ternyata psikosomatis juga dari pikiran-pikiran itu. Nah, Dok, sekarang gimana atau triknya nih atau ada yang ingin disampaikan oleh para kawargian agar nih kita terhindar dari psikosomatis tadi? Nah, betul. Jadi sebetulnya begini, kalau kita bicara tadi pola pikir ya atau mindset atau program pikiran kita tentang kesehatan kita memang tidak bisa dijauhkan. Ini kan juga dibentuk. Hmm. Ya, entah itu dari pengalaman, Mhm. pengetahuan ataupun lingkungan ya. Ya Mhm. tadi kita lihat orang tua kita ya tuanya begitu ya, ya Mhm. bongkok katakan punya penyakit ini itu, maka itu memang secara kita Mhm. tidak sadar itu jadi program. Mhm. Atau ya tadi kita sering dengar ya kalau udah tua mah wayahna sakit, udah ini mah udah keputusan Tuhan, oh kalau Mhm. genetik nggak bisa dirubah, nah itu kan juga program yang masuk. Mhm. Maka ya kembali lagi untuk merubah ini semua, kembali ya ada yang bisa Anda rubah sendiri, Mhm. tapi ada juga yang pada akhirnya mempunyai hambatan-hambatan mental Mhm. untuk merubahnya. Nah, kalau sampai seperti itu, maka ya sudah saatnya Mhm. Anda harus ketemu terapis yang profesional, Mhm. itu aja. Dan kemudian mungkin sebagai penutup, ya saya akan bicara sebetulnya kita tidak jauh-jauh, kita bicara tentang sebuah kelayakan. Mhm. Apakah Anda layak untuk sehat? Ya gampangnya ilustrasinya begini. Kalau ada orang yang bangunnya siang terus, disuruh Mhm. kerja malas, orang ini layak tidak untuk jadi sukses? Tentunya kan tidak. Iya, Ya. betul. Iya. Tapi ketika ada seseorang, oh bangunnya semangat banget, mau belajar hal-hal baru, kalau dikasih kerja, wow dia selalu Mhm. menyelesaikan dengan tepat waktu, maka orang ini kan layak. Mhm. Minimal layak dulu, sukses atau enggak sih saya nggak tahu. Tapi layak enggak layak, Mhm. gitu kan. Betul. Nah maka kesehatan itu juga seperti itu. Mhm. Ketika Anda melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk Mhm. sehat tadi, olahraga yang benar, menjaga pola makan, tidur yang baik, menjaga pola pikir, dan lain-lain halnya, maka ketika Anda melakukan semua ini, minimal Anda layak untuk sehat. Mhm. Nah, Anda mau melakukan semua ini karena tadi punya pola pikir yang bagus, bahwa iya saya harus jaga kesehatan, iya saya harus Mhm. bahwa kesehatan itu bukan sesuatu hal yang didapatkan begitu saja, Iya, harus ada betul. pengorbanan, harus ada planning, harus ada Mhm. perencanaan. Mhm. Tentunya kalau Anda melakukan semua ini, Anda akan layak untuk sehat. Tapi kalau tidak melakukan semua ini, hati-hati bahwa berarti apapun kondisi yang Anda sedang terima saat ini, apakah itu sedang hipertensi, apakah itu sedang diabetes, apakah itu sedang ya katakanlah osteoporosis, Iya. kegemukan, sakit jantung dan lain-lain, ya berarti Anda layak dapat kondisi seperti itu. Mhm. Kalau Anda mau jadi sehat, ya jangan bicara sehari dua hari ke depan, tapi Betul. setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah Anda layak untuk sehat? Nah itu semua dimulai dari sekarang. Sekarang. Nah itu. Oke. Iya, wow, pembahasannya cukup menarik, Dok. Tapi waktunya juga. Ya. Baik, para kawargian sayaga, cukup sekian pembahasan kali ini tentang isu kesehatan, terutama untuk kesehatan mental. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentari, silahkan di kolom komentar di Sayaga Hipnoterapi Bandung dan jangan lupa tonton terus atau kunjungi terus Sayaga Hipnoterapi Bandung dan juga di YouTube channelnya juga dan jangan lupa like dan subscribe. Sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Salam eling waspada lan sayaga.